Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 1 Juli 2020, pekan biasa ke-13, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kuasa yang membebaskan. Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 34. Dalam diri kita, sadar atau tidak, selalu ada dua sisi yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Tentu kedua sisi itu tampil sesuai dengan situasi batin atau pengalaman konkret saat itu. Saat kita mengalami kebahagiaan, pasti kita menampilkan sisi kebaikan atau sukacita bagi orang lain. Namun saat hati kita terluka, pasti kita menampilkan sisi buruk yang menyakiti dan yang membuat orang lain menderita. Meskipun sangat situasional, kita terus belajar untuk meminimalkan tampilnya sisi buruk dalam diri kita agar tidak melukai dan membuat yang lain menderita. Hari ini kita mendengar bagaimana kuasa Yesus menghadapi kuasa setan yang membuat dua anak manusia begitu menderita. Hal menarik yakni bahwa setan-setan itu mengenal Yesus sebagai anak Allah dan sebagai yang berkuasa baik di bumi maupun di akhirat. Hal itu nampak pada pertanyaan para setan saat melihat Yesus. Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Matius pasal 8 ayat 29. Apa artinya frasa menyiksa kami sebelum waktunya? Bisa jadi selama Yesus masih melaksanakan tugas perutusannya di dunia ini, yakni melakukan kehendak Bapanya, mengasihi manusia tanpa batas, tugas Yesus adalah mencintai dan membawa manusia kepada pertobatan. Saat manusia tidak bertobat, maka siksaan akan datang menghantui. Pertanyaannya, apakah setan-setan itu belum disiksa, masih harus menunggu waktunya? Sepertinya mereka adalah roh yang masih gentayangan, dan sambil menunggu pengadilan terakhir di mana sang hakim yang adil akan menjatuhkan hukuman bagi yang mati dalam keadaan yang tidak berrahmat. Siapa hakim itu? Yesus, bukan yang lain. Yesus hari ini juga menunjukkan kuasanya yang membebaskan manusia dari belenggu setan. Kehadiran Yesus membebaskan dan menyelamatkan. Karena itu, jangan lepaskan Yesus, karena hanya Dia yang memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman abadi. Dia mengajarkan kita bagaimana harus melepaskan diri dari hukuman abadi itu, yakni dengan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengusir setan dari kedua orang yang kerasukan setan. Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu untuk masuk ke dalam babi-babi. Pergilah, kata Yesus kepada setan-setan itu. Matius pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Saudara, biarkan Tuhan membersihkan sisi gelap dalam diri kita agar kita tetap hidup dalam terangnya. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu melepaskan kita dari setiap belenggu hidup kita
senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.